Oke teman-teman, berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan menjelaskan untuk kesekian kalinya tentang membuat adonan ya teman-teman, agar tidak gagal. Nah ini banyak sekali kita temui ataupun dari teman-teman semua selalu mengeluhkan ketika membuat adonan itu tidak jadi. Nah ini sebenarnya teman-teman adalah video yang sudah lama yang saya edit kembali hanya untuk memperjelas saja teman-teman. Nah, pada saat kita membuat adonan, tentunya teman-teman kita sudah memastikan bahwa adonan ataupun bahan-bahan yang sudah kita siapkan itu semua tercukupi, yaitu terutama bahan-bahan pokoknya. Nah, kemudian ya teman-teman, ketika kita sudah menyiapkan semuanya, sudah memasukkan bahan-bahan yang disiapkan pada saat itu, atau kan kalau kita menyiapkan adonan itu biasanya kan jauh-jauh sebelumnya, dan kemudian bahan-bahan yang tidak bisa dicampurkan pada saat menyiapkan pertama, kita campurkan sebelum kita memberikan air. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah kemudian pastikan teman-teman, kalau untuk tahap belajar, air itu sebisa mungkin jangan terlalu banyak penambahan ataupun kekurangan ya, karena itu sendiri akan menjadi penghambat ketika kita membuat adonan itu sendiri. Nah kemudian ya teman-teman, setelah air kita masukkan dengan ukuran yang standar yang kira-kira itu nanti bisa cukup ya, ataupun kalau ada kurang lebihnya tidak terlalu banyak. Nah kemudian kita ratakan, artinya kita ratakan bahan-bahan yang ada di tengah dulu teman-teman. Jadi disitu kan ada gula pasir, kemudian mentega, pengembang. Nah itu kira-kira sudah menyatu semua, barulah kita ambil yang di pinggir-pinggirnya, supaya apa, itu cepat merata dan nantinya reaksi pengembang itu bisa maksimal, sehingga nantinya odading ataupun adonan yang kita buat itu bisa cepat ngembang dan tidak mengalami kegagalan. Kemudian ya teman-teman, setelah air dan bahan yang di tengah itu sudah merata, artinya semua bahan-bahan untuk keseluruhan yang ada di baskom atau di bak ini ya teman-teman, kita campurkan segera, agar apa, itu jangan terlalu lama, agar reaksi pengembangnya juga cepat ya teman-teman, lebih cepat lagi untuk meratakannya seperti itu, sehingga nanti ketika kita membuat adonan atau menekan adonan ini bisa cepat artinya cepat, semua bahan-bahan cepat tercampur ya teman-teman. Artinya rasa nanti juga itu sangat mempengaruhi kepada di adonan itu sendiri, sehingga nanti adonan itu tidak sia-sia. Dan cara menekan adonan itu teman, cara menekan adonan itu sebenarnya ada teknik sendiri yang bisa dipelajari, ataupun cara kita menekan adonan teman. Ada yang diremas-remas seperti itu dan ada yang ditekan. Nah jadi itu tergantung teman-teman semua, tapi kalau menurut saya pribadi, kita setelah adonan tadi merata, artinya kita tinggal menekan-nekan saja sampai itu adonan itu kalis ya teman-teman, artinya semua adonan itu sudah bisa terlihat ngembang ya teman. Nah oke teman-teman, kalau untuk tahap pemula ya, membuat adonan itu diusahakan jangan terlalu lembek, karena apa, itu kan nanti akan mengalami kesusahan ketika kita nantinya meratakan sebelum menggoreng seperti itu. Jadi harus lebih keras ya, kecuali kalau memang kita sudah terbiasa dengan membuat agak lembek itu nanti, karena akan ada perbedaan itu. Kalau kita membuat agak keras ataupun tidak terlalu lembek, itu biasanya pengembang itu akan tahan lama, artinya karena pengembangnya itu agak lambat teman-teman, biasanya kan seperti itu. Nah ini akan menjadikan roti ini atau adonan nanti yang kita buat itu bertahan lebih lama, karena tidak memburu waktu ya, seperti itu. Berbeda dengan ketika kita membuat seperti ini, yang dalam video ini memang saya pas membuat ini agak lembek ya teman-teman. Jadi nanti reaksi pengembangnya itu akan lebih cepat, jadi mempengaruhi ya teman-teman. Ketika air itu yang kita berikan agak banyak lebih, itu otomatis adonan itu akan lebih cepat mengembang. Nah jadi kalau saran saya buat teman-teman yang pemula seperti itu, lebih baik jangan terlalu lembek, karena nanti juga itu ketika kita meratakan atau ngesap ya istilahnya kan seperti itu, di meja itu sebelum kita goreng itu lebih mudah ya teman. Kalau terlalu lembek itu akan sangat repot sekali, kadang-kadang lengket juga ya di tangan seperti itu, sehingga teman-teman semua kalau belum biasa itu akan mengalami kesulitan, ataupun karena
pengaruh lengketnya teman, akan mengalami hal yang menyulitkan bagi kita yang belum terbiasa meratakan adonan ketika ada di meja. Dan untuk mengukur ataupun timingnya, tetap waktunya teman-teman, berapa lama membuat adonan, itu sebenarnya kembali ke kita lagi teman-teman, karena tidak bisa prediksi berapa harus lamanya, tapi rata-rata itu membuat adonan itu kisaran mungkin 15 sampai setengah jam ya, untuk ukuran tertentu ya, artinya kapasitas yang dibuat kita tergantung itu ya teman. Tapi di sini kita bisa merasakan teman-teman ya, ketika adonan itu mulai sudah kalis, artinya kan ada beberapa hal yang bisa kita amati. Yang pertama dari segi tekstur sendiri ya teman-teman, itu sangat kelihatan sekali sudah tidak tidak pokoknya sudah lebih halus ya, terlihat sudah lebih halus. Dan kemudian ketika kita pegang itu lengketnya itu sudah berkurang, bahkan tidak ada yang mengikuti di tangan seperti itu kan. Apalagi kalau membuat agak keras itu sangat berbeda sekali ya teman. Jadi akan sangat kelihatan sekali ketika itu sudah mulai kalis ya teman-teman. Jadi untuk waktunya sendiri itu tergantung ya teman-teman, tergantung. Nah, kita kembali ke dasarnya tadi ya teman-teman. Kalau kita memberikan air pas atau bahan-bahan pas seperti itu, terutama air ya, ketika terakhir diberikan itu, kalau pas tidak akan ada penambahan air ataupun tepung lagi, itu akan cepat sekali mengembang ataupun kalisnya akan lebih cepat. Jadi itu faktor pengaruh. Jadi sehingga hal-hal tersebut teman-teman bisa mempengaruhi waktu berapa lamanya kita membuat adonan. Contohnya seperti ini teman, ketika kita membuat adonan sudah kita masukkan air, ternyata itu kelembean, akhirnya kita menambahkan tepung lagi. Nah di situ juga teman-teman itu mempengaruhi waktu lagi, karena seperti mengadon dari awal lagi, karena tambahan tepung-tepung tersebut itu nanti akan membuat kita mengembalikan tekstur lagi yang sudah halus menjadi kasar lagi. Nah itu mempengaruhi waktu lagi. Nah sehingga waktunya itu memang tidak bisa dibatasi ya teman-teman, artinya sampai kalis seperti itu nanti tergantung bagaimana teknik kita membuat adonan. Nah teman-teman, kalau sudah kelihatan dari tekstur tadi, kemudian sudah tidak agak lengket, berarti itu kan sudah mulai kalis. Nah jadi itu beberapa hal ya teman-teman ketika membuat adonan yang perlu diperhatikan dari awal ya teman-teman, dari menyiapkan bahan, kemudian dari kita memasukkan bahan-bahan yang harus bareng dengan air kan seperti itu, kemudian bagaimana teknik kita membuat adonan itu sendiri. Nah jadi itu saja sedikit penjelasan dari saya teman-teman, karena banyak teman-teman yang bertanya tentang itu, walaupun ini sebenarnya video lama ya teman-teman yang saya upload di sini dan saya berikan penjelasan sedikit. Oke, terima kasih teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.